Halo, halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, Pak. Ya, kita mulai aja lagi ya. Ya, Pak. Nah, baiklah, kuliah kita hari ini mengenai tentang pengujian hipotesis dari statistik. Di sini seorang peneliti sebelum melakukan penelitian, dia selalu sudah harus mempersiapkan suatu dugaan awal. Di dugaan awal itu yang kita namakan hipotesis terhadap suatu hasil penelitian. Untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan awal tersebut harus dilakukan pengujian. Pengujian itulah yang kita namakan di sini pengujian hipotesis. Umpamanya di sini seorang peneliti dia ingin mengetahui dari literatur bahwa tanah di kota A itu pada tahun 1950 adalah 6,5 pH-nya dengan simpangan bakunya 1. Nah, sekarang di kota A tersebut telah banyak berdiri pabrik-pabrik dan kendaraan-kendaraan yang sangat padat. Maka diduga di sini kemungkinan telah terjadi hujan asam di kota tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperkirakan bahwa pH tanah di kota A sekarang lebih rendah atau boleh dikatakan lebih asam dari keadaan tahun 1950. Maka dengan itu kita tentukanlah hipotesis ilmiahnya. Jadi untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tersebut, maka haruslah dibandingkan pH tanah yang sangat sekarang dengan pH tanah yang pada tahun 1950 ini. Jadi untuk itu dilakukanlah suatu penelitian yaitu dengan mengukur pH tanah di kota A tersebut. Berdasarkan data di sini, berdasarkan data pH tanah yang baru dikumpulkan itu, maka dibuktikanlah dengan melakukan pengujian hipotesis. Di sini hipotesisnya, apakah hipotesis yang diajukan itu diterima atau ditolak di sini. Dalam melakukan pengujian hipotesis, maka hipotesis ilmiah itu harus diubah menjadi hipotesis statistik. Jadi untuk kasus pH tanah di atas, hipotesis statistiknya adalah kita katakan di sini bahwa rata-rata pH tanah sekarang masih sama dengan rata-rata pH tanah pada tahun 1950 tersebut. Nah, jadi kita lihat di sini keputusan statistiknya. Suatu kerja statistik seringkali belum dapat dikatakan selesai jika daripadanya belum diambil suatu keputusan. Jadi suatu keputusan yang didasarkan atas kerja statistik itu dinamakan keputusan statistik. Jadi maksud dari keputusan statistik itu adalah di sini suatu keputusan tentang keadaan parameter yang berlandasan pada informasi-informasi dari sampel penelitian. Misalnya di sini seorang memutuskan dari penelitiannya apakah suatu kerja lebih efisien dari cara yang lain. Atau bisa juga ada juga hipotesis di sini apakah produksi suatu mesin masih memenuhi standar yang lebih ditetapkan. Ada juga hipotesis dari suatu penelitian ini apakah suatu serum lebih baik daripada serum yang lain.
Dan ada juga suatu hipotesis di sini, apakah suatu metode mengajar yang baru memang lebih baik daripada metode yang lama. Jadi tugas akhir statistik ini adalah menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data empirik yang diperoleh dari sampel. Yang dimaksud kesimpulan di dalam hal ini adalah kesimpulan statistik. Jadi untuk memperoleh kesimpulan ini biasanya oleh adanya asumsi atau peandaian mengenai disebut sebagai hipotesis. Jadi itulah yang dikatakan hipotesisnya. Selengkapnya hipotesis statistik atau hipotesis nol. Biasa dilambangkan dengan H0. Di H0 itu adalah hipotesis awal. Hipotesis itu dapat diartikan di sini sama dengan praduga atau kesimpulan sementara yang harus diuji kebenarannya. Jadi itu yang kita katakan hipotesis. Hipotesis itu adalah praduga atau kesimpulan sementara yang harus diuji kebenarannya. Dan hipotesis itu ada juga kita artikan di sini dugaan yang merupakan suatu pernyataan tentang keadaan parameter yang didasarkan atas probabilitas distribusi sampling dari parameter. Jadi hipotesis semacam ini dirumuskan sedemikian rupa agar penelitian itu dapat dengan gampang menolak atau menerimanya. Jadi untuk mencapai maksud ini umumnya hipotesis statistik itu dinyatakan dalam bentuk hipotesis H0 atau hipotesis nil. Pak, izin Pak. Ya. Untuk slide-nya masih slide yang TYT sama dengan 32 dibagi itu Pak. Oh gitu. Belum jalan Pak. Berarti tidak jalan share-nya itu nak? Iya Pak, sepertinya iya Pak. Nah, udah. Belum Pak. Belum. Udah, belum. Ini sampai mana tadi? Nah, ini udah kan? Udah Halo? Pak. Udah jalan? Udah jalan Pak. Udah jalan. Ini tadi sampai mana tadi? Sampai keputusan statistik nih. Iya Pak. Ya. Jadi keputusan statistik, suatu kerja statistik ini seringkali belum dapat dipandang selesai jika daripadanya belum diambil suatu keputusan. Di suatu keputusan yang didasarkan atas kerja statistik itu kita namakan keputusan statistik. Jadi keputusan statistik itu adalah suatu keputusan tentang keadaan parameter yang berlandasan pada informasi dari sampel penelitian. Misalnya seorang peneliti dia harus memutuskan dari penelitiannya apakah suatu cara kerja lebih efisien dari cara yang lain. Misalnya contoh lagi dari
keputusan statistik di sini, apakah produksi suatu mesin masih mempunyai standar yang lebih ditetapkan. Dan ada juga suatu keputusan di sini, contoh dari suatu pilihan, apakah suatu serum lebih baik daripada serum lainnya. Dan ada juga suatu keputusan di sini, apakah suatu metode mengajar yang baru lebih baik daripada metode yang lama. Nah, jadi tugas akhir dari statistik itu di sini adalah menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data empirik yang diperoleh dari sampel. Yang dimaksud dengan kesimpulan di dalam hal ini adalah kesimpulan statistik. Jadi di sini upaya untuk memperoleh kesimpulan itu biasanya didahului oleh suatu asumsi atau pengandaian mengenai populasi yang sedang diselidiki. Jadi pengandaian ini dia mungkin benar, mungkin juga tidak benar atau salah. Itu disebut juga sebagai hipotesis. Di pengandaian itu kita namakan juga namanya hipotesis. Selengkapnya kita sebut hipotesis statistik atau hipotesis nol. Biasanya dilambangkan dengan H0. Hipotesis di sini dapat diartikan sama dengan penduga atau kesimpulan sementara yang harus diuji kebenarannya. Itu yang kita katakan hipotesis. Di hipotesis itu adalah dugaan atau kesimpulan sementara yang harus diuji kebenarannya. Jadi hipotesis itu adalah suatu dugaan yang merupakan suatu pernyataan tentang keadaan parameter yang didasarkan atas probabilitas distribusi sampling dari parameter itu. Jadi hipotesis semacam ini dirumuskan sedemikian rupa agar penelitian itu dapat dengan gampang menolak atau menerimanya. Jadi untuk mencapai maksud ini umumnya hipotesis statistik itu dinyatakan dalam bentuk hipotesis nihil atau kita katakan H0. Jadi H0 itu sama dengan hipotesis awal. Di contoh dari hipotesis awal ini kalau kita ambil dari suatu penelitian misalnya di sini kesempatan kelahiran wanita dan pria itu adalah sama. Dan contoh keduanya di sini teknik latihan A sama dengan teknik latihan B. Atau contoh hipotesis yang ketiganya, banyaknya kejahatan pada masyarakat yang miskin tidak berbeda dengan banyaknya kejahatan pada masyarakat yang kaya. Itu contoh hipotesanya. Ya, contoh hipotesa yang keempat di sini, sikap anti kolonialisme dari golongan X tidak berbeda dengan sikap anti kolonialisme golongan Y. Jadi ada dua bentuk hipotesis yang biasa kita kemukakan di dalam statistik. Di sini yang pertama namanya hipotesis nol atau hipotesis awal. Ini dalam statistik itu hipotesa itu ada dua. Yang pertama hipotesis nol atau hipotesis awal itu artinya biasanya disebut hipotesis dasar. Di sini pernyataannya biasanya kasus yang akan kita uji. Dia mempunyai sifat yang serta sama, misalnya di sini rata-rata A sama dengan rata-rata B atau A dikurang B sama dengan 0.
Atau perlakuan A di sini sama dengan perlakuan B. Nah, itu contoh hipotesis nol, yang H0. Sedangkan yang kedua ada dalam statistik namanya hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini disebut juga hipotesis penelitian atau hipotesis tandingan. Itu dilambangkan dengan H1. Jadi pernyataan untuk A1 ini jika diungkapkan dengan matematis di sini, contohnya H1 di sini, yang A ini, perlakuan A ini misalnya lebih besar daripada perlakuan B. Atau rata-rata perlakuan A lebih besar daripada rata-rata perlakuan B. Yang B-nya A1 itu bisa juga hipotesisnya rata-rata A ini kecil dari rata-rata B. Atau bisa juga hipotesisnya rata-rata A ini tidak sama dengan rata-rata B. Jadi untuk kasus A dan B ini disebut di situ kita katakan uji eka arah karena arahnya sudah tertentu atau sudah dapat uji eka arah. Kenapa dikatakan eka arah? Karena arahnya sudah bisa kita tentukan di sini apakah A itu lebih besar dari B atau A kecil dari B. Sedangkan bentuk yang ketiga yang ini, yang A tidak sama dengan B ini, itu uji dwi arah. Di yang ketiga ini kita namakan uji dwi arah. Kenapa karena dwi arah? Karena arahnya belum dapat kita tentukan. Nah, di A itu tidak sama dengan B. Di arahnya itu belum dapat kita tentukan apakah A itu besar dari B atau A itu kecil dari B. Yang jelas di sini A ini tidak sama dengan B. Jadi dengan demikian arahnya hanya dapat ditentukan kemudian setelah selesai pengujian dari analisis. Jadi dalam penentuan pengujian hipotesis ini perlu diperhatikan taraf nyata alfa dengan taraf kepercayaan di 1 kurang alfa di sini. Di mana alfa itu adalah peluang kekeliruan maksimal si peneliti dalam suatu penelitian yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang kita lihat bagaimana prosedur pengujian rata-rata dari populasi. Di sini karakteristik ini dipergunakan untuk menguji apakah data sampel mempunyai rata-rata yang masih sama dengan populasi atau masih sama dengan standarnya. Dalam pengujian ada kasus di sini variannya diketahui dan bisa juga tidak diketahui. Di kasus ini varian itu bisa diketahui dan bisa juga tidak diketahui. Di mana di sini datanya kita susun datanya X1, X2, X3 sampai Xn. Kemudian dihitung rata-rata X dan variannya. Dan tentukan besarnya sampel X. Sampelnya kita berapa jumlah N-nya ini. Di sini ada asumsi, ada 3 asumsi di sini. Asumsi pertama, data XI itu dia menyebar mengikuti sebaran normal. Asumsi kedua, nilainya itu nilai rata-rata ini diketahui sebagai standar pembanding. Sedangkan asumsi ketiga, kalau variannya tidak diketahui, kita duga varian sampel. Nah, jadi hipotesisnya H0-nya di sini kan H0-nya rata-rata populasi itu masih sama dengan rata-rata sampel.
Di sini kita akan pergunakan tabel Z atau tabel T sebagai pembanding. Ini bisa kita menggunakan tabel Z atau tabel T. Ini bisa kita melakukan uji T di sini. Di uji statistiknya di sini jika N-nya besar dan variannya diketahui, kita menggunakan Z hitung di sini, menggunakan rumusnya di sini. Di rata-rata dikurangi rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi. Ini untuk mencari berapa Z hitungnya. Jika N-nya kecil atau variannya diketahui, bisa kita gunakan T hitung. Di T hitung itu dapat kita cari di sini rata-rata dikurangi rata-rata populasi dibagi standar deviasi. Dan simpangan bakunya dapat kita cari di sini di akar dari varian dibagi N atau standar deviasi itu sama dengan akar dari varian dibagi N. Di sini ada kaidah keputusan kasus pertama di sini. Kalau H1-nya, H1 itu tadi hipotesis 1 nih. Jika H1 hipotesis 1 hipotesis alternatif di sini kita katakan di sini mu ini kecil dari rata-rata. Di rata-rata populasi artinya kecil dari rata-rata sampel. Di sini kita akan menolak H0 apabila Z hitung ini besar dari Z alpha. Di Z hitung ini kalau besar dari Z dalam tabel, maka dia akan menolak H0. Kita akan menerima H1. Dan jika H1-nya mu ini besar dari rata-rata, di sini kita akan menolak H0 apabila hitung itu kecil dari Z alpha. Jadi kalau Z hitung itu kecil Z alpha dalam tabel, kita akan menolak H0. Jadi jika H1 di sini mu-nya ini tidak sama dengan M ini, di rata-rata populasi tidak sama dengan rata-rata sampel, itu kita akan menolak H0 apabila Z hitung itu lebih besar dari Z alpha per 2. Jadi harga Z hitung ini kalau dia besar dari Z dalam tabel dengan alpha per 2 ini, maka kita akan menolak H0. Sedangkan kasus keduanya di sini, jika H1 di sini, kita ajukan hipotesisnya, misalnya di sini rata-rata populasi lebih kecil daripada rata-rata sampel. Ini akan kita tolak H0 apabila T hitungnya lebih besar dari T alpha. Jadi kalau kita dapatkan T hitung itu lebih besar dari T dalam tabel, maka kita akan menolak H0. Jika hipotesisnya di sini mu ini lebih besar dari rata-rata sampel, maka kita akan menolak H0 apabila T hitung itu lebih besar dari T alpha. Jadi kalau T hitungnya besar dari T alpha, kalau H1-nya seperti ini, kita akan menolak H0. Dan jika H1 di sini, mu ini tidak sama dengan M atau rata-rata populasi tidak sama dengan rata-rata sampel, itu kita akan menolak H0 apabila T hitung itu besar dari T alpha per 2. Jadi kalau T hitung ini besar dari dalam T alpha per 2 dalam tabel, ini T alpha per 2 dalam tabel, maka kita akan menolak H0. Di contoh pengujian terhadap nilai rata-rata populasi, misalkan di sini ada 100 sampel data yang berat badan, ada 100 sampel mengenai data berat badan di sini. Dari hasil penghitungan di sini diketahui berat badan itu sampelnya rata-ratanya itu 67 kg. Nah, di sini diketahui pula berat badan rata-rata untuk seluruh populasi di sini 66 kg. Nah, dengan simpangan bakunya 0,3 kg. Ada pengujian bahwa berat badan di sini rata-rata sampel masih sama dengan berat badan rata-rata populasi pada alfa 0,01. Di hipotesanya
rata-rata sampel masih sama dengan rata-rata populasi ini. Di 67 kg itu rata-rata sampel dan rata-rata populasi 66,1 kg. Apakah ini sama? Itu perlu kita uji. Jadi untuk mengaplikasikan rumus tadi di sini datanya sudah kita ketahui tadi sedemikian rupa di sini rata-rata tadi ada 66 kg dan standar deviasi 0,3 dan rata-rata sampel tadi 67 kg dan jumlah sampelnya ada 100. Maka di sini hipotesanya tadi kita katakan rata-rata ini sama dengan rata-rata populasi. Jadi H1 berarti harus lawan dari ini. Di H1-nya bisa kita katakan rata-rata sampel ini lebih besar daripada rata-rata populasi. Di pada alfanya 0,01. Maka di sini kita gunakan uji statistik, uji Z. Kenapa uji Z? Karena sampelnya itu besar. Di sampelnya besar itu N-nya itu lebih dari 100. Kalau N-nya kecil bisa digunakan uji T. Di sini Z hitung kita cari dengan rumus tadi, ini rumusnya. Kemudian kita masukkan angka-angka yang kita di atas ini ke sini. Nah, didapatlah Z hitung 3,33. Nah, kemudian angka ini kita bandingkan dengan angka Z di dalam tabel. Nah, jadi kesimpulannya di sini, oleh karena Z itu kecil daripada Z tabel, maka diputuskan untuk menerima H0. Jadi berarti rata-rata sampel yang digunakan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata populasi. Di contoh keduanya misalnya di sini pengujian terhadap rata-rata populasi yang N-nya itu kecil. Di sini contohnya di sini seorang PPL berkeyakinan bahwa dia baru mau memperkenalkan suatu varietas padi baru jika produktivitasnya paling rendah sebesar 32 kuintal per hektar. Untuk meyakinkan di sini ia meminta bantuan 16 orang kontak tani untuk mencoba atau menguji produktivitas tersebut. Hasil yang dia peroleh di sini setelah panen dari 16 orang petani di sini, kontak tani, dapatkanlah hasilnya itu ada yang 30, ada yang 35, 35 sampai ke 34. Jadi ada 16 orang petani di sini. Nah, dari 16 orang petani ini mendapatkan hasil produktivitasnya mulai dari 30 sampai ke 34 ini. Nah, di sini kita akan disuruh menguji hipotesisnya. Hipotesis yang dinyatakan, yang diajukan di sini, rata-rata produktivitas varietas baru lebih besar daripada rata-rata produktivitas nasional. Jadi dari data tersebut, data tadi, kita katakan dapat dari data ini dapat kita cari rata-ratanya ada 36,56. Di sigma ZI-nya kita cari seperti biasa di sini ada 521 dan sigma XI kuadrat ada 17,043. Dan S kuadratnya di sini dapat ini, maka kita uji apakah M ini sama dengan populasi, berarti sama dengan 32. Ini lawannya, hipotesa alternatifnya, M itu lebih besar dari rata-rata populasi.
atau M ini lebih besar daripada 32. Maka didapat di sini T hitung sini M dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Jadi didapatlah T hitungnya itu 0,983. Di T hitung 0,753. Ini angka seperti ini dapat Anda lihat di dalam tabel dengan derajat bebasnya ini 15. Jadi Anda lihat dalam buku statistik T alfa dengan derajat bebas itu derajat bebasnya 15 itu harganya 1,753. Jadi keputusan yang di atas tadi keputusannya karena T hitung itu lebih kecil dari T tabel, di sini diputuskan untuk menerima H0. Yang berarti produktivitas varietas baru tersebut masih sama dengan produktivitas standarnya. Jadi itu hasil dari ini. Jadi berarti H0 ini diterima. Di M ini masih sama dengan populasinya. Jadi karena T hitung itu lebih kecil daripada T tabel. Di T hitung ini 0,983, ini 1,753. Jadi berarti T hitung lebih kecil daripada T tabel. Jadi kita berarti menerima H0 dan menolak H1 ini. Di uji statistik T ini atau eksperimen berpasangan, kita lihat di sini datanya berpasangan. Tadi datanya sendirian tidak berpasangan, sekarang bagaimana datanya yang berpasangan untuk uji T ini. Di prosedur pengujian hipotesis eksperimen berpasangan di sini data itu kita susun datanya X dan Y dalam bentuk kolom-kolom. Kemudian kita hitung pada kolom selanjutnya nilai DI ini sama dengan XI dikurangi rata-rata. Nah, ini datanya kita susun seperti ini, kemudian kita cari bedanya XI dikurangi II. Di ini XI dikurangi II ini dikurangi ini dikurangi ini, nah, itu dapat ini. Kemudian DI ini kita kuadratkan seperti ini tabelnya. Nah, itu baru kita cari ini alfanya, ini alfa dalam kita tentukan alfanya untuk dalam tabel alfa 0,05 atau alfa 0,01. Jadi uji statistiknya di sini T hitung itu dapat kita cari rata-rata kali D dibagi dengan standar deviasi bagi N. Di derajat bebasnya N kurang 1, ini standar deviasinya, kita gunakan rumusnya seperti ini, seperti yang telah kita temukan. Ini ada beberapa keputusan di sini. Kalau untuk H1-nya D-nya kecil dari 0, berarti kita akan menolak H0 jika T hitung itu besar daripada T tabel. Yang kedua keputusannya untuk H1 D-nya ini kecil dari 0, kita akan menolak H0 jika T hitung itu kecil dari T tabel. Untuk ketiga, kita akan menolak H0 jika T hitung itu besar dari T alfa per 2 dengan derajat bebasnya ini. Di contohnya ini ada 16 orang kontak tani yang diminta oleh seorang PPL untuk menguji 2 varietas padi. Katakanlah di sini varietas X adalah varietas baru yang belum diintroduksi, sedangkan varietas Y adalah varietas unggul yang telah diintroduksi di suatu daerah yang bersangkutan.
kriteria yang diminta oleh PPL di sini adalah produktivitas kedua varietas tersebut tidak sama. Jadi hasil percobaannya itu dapat kita lihat seperti ini. Di hasil percobaan tadi, ya, ini dari 16 orang petani. Nah, ini hasil produktivitasnya untuk XI. Sedangkan I-nya, nah, ini produktivitasnya. Kemudian DI-nya, nah, ini XI dikurang AI, ini 2. Ini XI dikurang AI, ini 5. Nah, itu seterusnya. Kemudian kita cari DI kodrat ini. Ini kita kodratkan, nah dapat ini. Nah, kemudian kita ketahui tadi N-nya ada 16. Dari tabel tadi kita temukan sigma DI ada 24 dan sigma DI kodrat ada 16, 116 tadi. Nah, ini 24 di 116. Rata-ratanya 1,5. Ini kita cari standar deviasinya dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi kita masukkanlah tadi sigma DI ada 116 dikurang sigma DI dikuadratkan, ini 24 kuadrat bagi 16 ini. Nah, didapatlah standar deviasinya 2,394. Nah, tadi hipotesanya di sini kita katakan tadi rata-ratanya itu D itu sama dengan 0. Kemudian untuk A1-nya rata-rata yang D itu tidak sama dengan 0. Pada alfa 0,05. Jadi kita hitung, cari T hitungnya rata-rata kali-kali D dibagi dengan standar deviasi. Di rata-ratanya tadi 1,5 per 2,394 bagi 16. Jadi dapat di sini T hitungnya 2,598. Dan berapa T hitung di dalam tabel dengan derajat bebasnya 15. Jadi dapat kita lihat di dalam tabel di T alfa per 2 dengan derajat bebas 15 itu harganya dalam tabel 2,13. Jadi keputusannya di sini oleh karena nilai T hitung itu lebih besar daripada T tabel dengan derajat bebas 15, maka diputuskan di sini kita menolak H0. Jadi kedua varietas ini secara pasti dapat dikatakan berbeda produktivitasnya. Nah, jadi dari hasil penelitian tadi, dari hasil penelitian ini di hasilnya produktivitasnya itu berbeda. Nah, di sini karena nilai T hitung itu lebih besar daripada T alfa per 2 dengan derajat bebas 15, maka diputuskan di sini kita menolak H0. Jadi kedua varietas itu secara pasti dapat dikatakan berbeda produktivitasnya. Sekarang kita lihat beda rata-rata yang tidak berpasangan. Di data itu tidak berpasangan, di sini pengertiannya dua nilai rata-rata X dan I dikatakan dia tidak berpasangan jika antara X dan I tidak ada kaitannya atau bebas. Di antara X dan I itu tidak ada kaitannya. Jadi masing-masing data X dan data I di sini ditarik dari populasi sampel masing-masing. Jadi XI dia berasal dari populasi sampel X. Sedangkan IE dia berasal dari sampel I. Sebagai akibat dari penarikan sampel yang berasal dari dua populasi sampel tadi yang berbeda ini, maka bisa terjadi di sini. Yang pertama, variabel X kemungkinan sama atau berbeda dengan variabel I. Jadi itu
asumsinya di apakah variabel X ini kemungkinannya sama atau berbeda dengan I. Jadi di sini dapat kita buat di sini variabel X ini sama dengan variabel I. Jadi Sx varian X ini sama dengan varian I. Atau varian X tidak sama dengan varian I. Jumlah sampel di sini Nx dan jumlah sampel Ni bisa sama dan bisa juga tidak. Jadi Nx ini bisa sama dan bisa juga tidak. Nah, dari contoh di atas tadi, di sini Xi itu bisa kita katakan contohnya di sini Xi itu bisa kita ambil jumlah buah durian yang terjual di pasar A. Sedangkan IE ini sini jumlah durian yang terjual di pasar B. Jadi jelas dia bebas, tidak ada kaitan. Ini pasar A dan ini pasar B. Sampelnya adalah penjual buah durian. Contoh yang kedua di sini, EI itu bisa kita katakan di sini produksi rata-rata per hektar padi unggul nasional. Sedangkan IE di sini produksi rata-rata per hektar padi unggul daerah. Sampelnya di sini adalah petani-petani. Yang ketiga contohnya di sini XI. Jadi kekuatan ban yang mereknya Goodyear di dalam mil di sini sampai dengan tidak bisa dipakai lagi. Jadi kekuatan ini ada suatu ban yang mereknya Goodyear. Kemudian IE di sini kekuatan bannya yang mereknya Firestone sampai dia tidak bisa dipakai lagi. Di sampelnya di sini adalah ban. Contoh keempat di sini XI di sini adalah nilai ujian statistik mahasiswa jurusan biologi. Nah, sedangkan IE di sini adalah nilai ujian statistik jurusan kimia. Nah, itu yang dikatakan data yang tidak berpasangan tadi contohnya. Jadi bagaimana prosedur pengujian beda rata-rata sampel yang besar tadi? Prosedurnya di sini penelitian sampel besar itu kalau N-nya ini lebih dari 30. Yang pertama di sini kita susun datanya X dan X kuadrat, I dan I kuadrat dalam bentuk kolom-kolom. Jadi kita buat kolom-kolomnya sesuai dengan banyaknya sampel masing-masing. Kemudian kita tentukan asumsinya di sini. Yang pertama asumsi sampel X dan I ditarik secara random. Kedua asumsinya sampel X dan I independen. Jadi berarti sampel X dan sampel I bebas satu sama lainnya. Asumsi ketiga di sini sampel X dan sampel I dia menyebar menurut sebaran normal. Asumsi keempat di sini standar deviasi X dan standar deviasi I diketahui. Asumsi E-nya di sini untuk sampel besar diasumsikan varian homogen. Yang ketiga di sini ada hipotesisnya. Hipotesisnya diajukan di sini rata-rata X sama dengan rata-rata I. Maka kita uji statistiknya bisa dengan uji Z di rumusnya. Nah, jadi ada di sini keputusannya. Di keputusan di sini kalau H1 di mu
lebih besar daripada mu I di sini, kita akan menolak H0 jika Z hitungnya besar dari Z alpha. Keputusan keduanya di sini, kalau mu X kecil dari mu I, kita akan menolak H0 jika Z hitung itu kecil dari Z alpha. Untuk C-nya di sini kita akan menolak mu X ini tidak sama dengan mu I, kita akan menolak H0 jika Z hitung itu besar dari Z alpha per 2. Nah, di sini kita menggunakan tabel Z. Jadi jika standar deviasi populasi tidak diketahui, kita akan menggunakan rumus ini untuk mencari varian dari sampel. Ini rumusnya untuk varian I. Ini varian untuk X. Nah, kalau kita menggunakan untuk DT-nya, DT hitung itu dapat kita cari di sini rata-rata X kurang rata-rata I, dan dibagi dengan ini, dan derajat bebasnya NX kurang 1 tambah NI kurang 1. Jadi kaidah keputusannya di sini untuk H1, kalau X besar dari I, kita akan menolak H0 jika T hitung ini besar dari T alpha. Kedua, kalau X ini kecil dari I, kita akan menolak H0 jika T hitung kecil dari T alpha. H1 ini kalau X ini tidak sama dengan I, kita akan menolak H0 jika T hitung itu besar dari T alpha per 2. Untuk menerapkannya, kita menerapkan ini, kita ambil contohnya seperti ini. Di sini ada dua macam pola golf yang ingin dibandingkan daya lontarnya. Di kedua macam pola golf ini dilontarkan dengan alat mekanis tertentu yang sama. Di sini di mana bola X di sini ternyata menghasilkan rata-rata lontarnya 275 dengan simpangan bakunya 15. Sedangkan bola I menghasilkan rata-rata daya lontarnya 290 dengan simpangan bakunya 15. Di jumlah sampel X dan I sama yaitu 25. Di rata-rata X dan rata-rata I sama, itu 25. Di sini kita disuruh menguji hipotesa di sini. Ujilah apakah kedua bola golf tersebut mempunyai daya lontar yang sama. Jadi kita menggunakan tabel alfanya nanti alfa 0,01. Nah, dari soal ini kita ketahui di sini jumlah sampel X 25, jumlah sampel I 25. Rata-rata X tadi di sini sudah dikatakan 275, sedangkan rata-rata I 290. Di standar deviasinya dari ketahui tadi 15 atau di standar deviasinya. Kita suruh menguji tadi H0 di sini, kita katakan rata-rata X sama dengan rata-rata I. Nah, kemudian H1-nya kita disuruh menguji rata-rata X dengan rata-rata I. Jadi bisa kita cari di sini, kita cari Z hitungnya rata-rata X dikurang rata-rata I, kita gunakan rumus ini. Nah, didapatlah Z hitung di sini min 3525. Nah, kita lihat di dalam tabel Z alpha per 2 itu harga Z 0,005 itu adalah 2,5758. Jadi ini harga Z dalam tabel. Ini kita bandingkan Z hitung ini dengan Z di dalam tabel ini. Jadi keputusan di sini Z hitung itu lebih besar dari Z alpha. Maka diputuskan untuk menolak H0. Nah, jadi yang berarti di sini rata-rata daya lontar bola X dan bola I tidak sama. Jadi dalam hal ini bola I
daya lontarnya lebih jauh. Nah, itu kesimpulannya. Nah, kalau kita gunakan untuk mencari T itu di sini untuk sampel X dan sampel Y di sini diketahui tadi ingin mengetahui apakah dua daerah X dan Y ini mempunyai pendapatan yang berbeda dari kedua daerah tersebut. Nah, ini sudah diketahui tadi X-nya rata-rata pendapatannya itu ada 32,70, sedangkan Y rata-ratanya 30,75. Jumlah sampelnya tadi diketahui sama-sama 50, simpang bakunya 2,5 untuk X dan untuk Y 3. Nah, di sini kita akan disuji apakah mu X ini sama dengan mu Y. Ini lawannya A1 itu mu X ini tidak sama dengan mu Y. Jadi maka di sini kita gunakan rumus T ini. Jadi didapat T hitungnya di sini 2,391. Jadi 2,391 ini kita bandingkan dengan T dalam tabel. T dalam tabel di sini dengan derajat bebasnya 98 di sini adalah 1,98. Itu harga T dalam tabel. Kemudian kita lihat di sini karena T hitung itu lebih besar daripada T tabel, ini T hitung lebih besar dari T dalam tabel. Diputuskan di sini kita menolak H0, yang berarti rata-rata pendapatan kedua daerah tersebut di X dan Y ini memang tidak sama. Itu kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat kita menguji dengan C kuadrat. Jadi menguji dengan C kuadrat ini rumusnya. Jadi X kuadrat sama dengan N kali AD kurang BC dengan E yang kedua, X kuadrat sama N kali AD kurang BC kurang N per 2 dikuadratkan dibagi dengan PFGA jika ada hasil yang kurang dari 5. Nah, ini untuk C kuadrat ini, contohnya dapat kita ambil di sini. Contoh di sini seorang peneliti dia ingin membandingkan keampuhan obat A dan obat B. Di suatu peneliti dia ingin membandingkan bagaimana keampuhan obat A dan keampuhan obat B. Kedua macam obat tersebut masing-masing dicoba kepada 10 orang pasien. Pasien yang diberi obat A di sini disembuh, sedangkan yang sembuh 2 orang. Jadi berdasarkan data tersebut, apakah dapat ditarik kesimpulan bahwa A ini memiliki keampuhan yang lebih tinggi daripada keampuhan B. Jadi berarti obat A ini lebih tinggi keampuhannya daripada obat B. Jadi ini hipotesanya. Pertanyaan ini dapat kita ungkapkan dalam bentuk yang lebih dikenal dengan hipotesanya di sini. Di obat A keampuhannya sama dengan keampuhan obat B. Nah, di hipotesa keduanya di sini, hipotesa
H1 namanya untuk hipotesa tandingan. Jadi kita katakan di sini obat A keampuannya tidak sama dengan keampuan obat B. Jadi di sini kita katakan di sini tarik kesimpulan bahwa obat A memiliki keampuan yang lebih tinggi daripada obat B. Atau dikatakan di sini keampuan obat A itu tidak sama dengan keampuan obat B. Jadi ini dari data seperti ini dapat kita buat hasil dari percobaannya dalam bentuk tabel 2x2. Di datanya seperti ini tadi dapat kita buat dalam tabel 2x2. Jadi maksudnya tabel 2x2 itu 2 baris dan 2 kolom. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ini hasil dari tabel tadi. Jadi dari tabel di sini hasil pengujian 2 jenis obat tadi terhadap 10 orang pasien. Nah, di sini jenis obatnya jenis obat A. Tadi dengan jenis obat A sembuh 6. Sedangkan yang tidak sembuh tentu 4. Jadi totalnya tadi ada 10 orang pasien. Sedangkan untuk obat B yang sembuh 2 orang. Tentu yang tidak sembuh 8. Jadi totalnya pasien tadi ada 10. Nah, inilah yang dikatakan tadi, ini yang sembuh dikatakan A, yang tidak sembuh untuk ini C, ini B, ini D. Jadi untuk hasil eksperimen yang seperti ini kita dapatkan menggunakan kriteria uji statistiknya. Nah, ini di obat A sama dengan obat B, obat A tidak sama dengan obat B. Jadi apakah ini obat A ini sama dengan obat B itu dapat kita uji di sini. Jadi kita gunakan rumus mengujinya dengan E kuadrat tadi. Di E kuadrat di sini tadi rumusnya di atas seperti ini. Nah, ini E kuadrat NAD. Kenapa ini yang kita pakai rumusnya? Kok enggak yang kedua? Jadi karena rumus yang pertama kita pakai karena di sini ada keterangan di sini. Jika tidak ada sel yang kurang dari 5. Sel maksudnya di sini. Di ini dikatakan sel nih. Jadi, ini ada kurang dari 5. Jadi ada sel yang kurang dari 5 ini selnya, ini ada juga selnya. Nah, makanya kita pakai rumus ini. Jika tidak ada sel yang kurang dari 5. Nah, di rumus ini kita pakai jika ada sel yang kurang dari 5. Di rumus ini kita pakai, bukan rumus yang ini. Kalau ini jika tidak ada sel yang kurang dari 5. Jadi ini kita perhatikan di sini. Nah, jadi kita gunakan rumusnya ini NAD kurang BC karena ada selnya kurang dari 5. Jadi N-nya untuk ini, nah, jadi kan dapat di sini. Nah, di N ini ada 20. Ini total N. Nah, ini AD kurang BC. Jadi kita lihat di sini. AD ini A di D, A dikali D dikurang BC ini. Nah, di A-nya di sini AD 6 kali 8 dikurang PD tadi 2 4 nih. Ini N-nya 20 bagi 2. Jadi dapatlah E kuadratnya 1,88. Kemudian X yang 1,88 ini kita bandingkan dalam X dalam tabel. Di X yang ini dibandingkan dalam X tabel berapa dia? Nah, ini didapatkan X dalam tabel itu ada 3,84. Nah, jadi dengan demikian kaidahnya di sini obat A sama dengan obat B. Berarti keampuan obat A sama dengan keampuan obat B. Jadi kenapa dia diterima di sini H0?
Karena X kuadrat ini dibandingkan dengan X tabel tadi, ini X dalam tabel, sedangkan X ini kecil. Jadi kalau X ini kecil daripada X tabel, maka kita menerima H0. Ini berarti kemampuan obat A sama dengan kemampuan obat B. Jadi itulah dengan cara-cara pengujiannya, tidak begitu sulit. Kalau Anda baca buku statistik, Anda akan mudah untuk mengertinya. Tapi kalau mendengarkan saya, mungkin Anda agak susah. Coba Anda baca buku statistik nanti, mana yang tidak ngerti, nah, boleh tanyakan nanti sama saya. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Halo? Iya, Pak. Ya. Ada enggak yang mau ditanyakan? Nah, kalau enggak ada, kita tutup dia sampai di sini. Saran saya, Anda harus baca buku statistik. Anda lihat bagaimana dengan uji X kuadrat, bagaimana dengan uji T, bagaimana dengan uji Z. Itu Anda beda-bedakan nanti. Nah, kalau Anda sudah baca, saya yakin Anda bisa mengerti. Tapi kalau enggak baca, hanya agak susah Anda mengertinya. Melihat tabelnya Anda tak bisa, tidak atau ragu. Di sini saya ragu baru. Jadi coba Anda perhatikan tabel Z, tabel X kuadrat. Yang itu nanti dalam X tabelnya. Jadi untuk hari ini kuliah statistik saya rasa cukup sampai di sini. Kemudian minggu depannya kita lanjutkan dengan regresi korelasi. Habis itu Anda sama Bu Dozi lagi. Ya. No? Ya, Pak. Ya. Baik. Ya. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Tolong Anda buatkan absennya nanti. Anda foto wajah-wajah teman Anda. Dan dikirim ke WA ini. Jadi untuk hari ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah,